Berkah, balik lagi di podcast Ambil Berkahnya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, pejuang berkah, Ibu Aryani. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nay gimana? Alhamdulillah sehat. Bisa ceritain nggak Bu sekalian, gimana sih sebelum Ibu ngebangun brand coffee ini? Oke, kenalin, nama aku Aryani Sri Ramadhani, bisa panggil Yani. Aku tunanetra dari tahun 2006 pas lagi ujian nasional. Waktu itu pas ujian nasional tiba-tiba nggak bisa ngebuletin. Kalau zaman aku dulu kan masih dibuletin tuh ya, nggak kelihatan tuh buletannya. Dari situ ketahuan kalau ada masalah matanya, berobat sana sini, alhamdulillah nggak sembuh. Terus jadi malah tambah parah, periksa ke dokter katanya kena glaukoma. Waktu itu dokter bilang harus langsung dioperasi. Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dulu kayaknya dunia tuh hancur gitu. Rasa-rasanya udah pengen bunuh diri mulu gitu kerjaannya. Karena kan orang tua itu masih kerja, adik-adik sekolah, jadi di rumah sendirian gitu. Jadi suka mikir yang aneh-aneh gitu. Karena nggak ngerti pas jadi kayak gini tuh mau ngapain gitu ke depannya gitu kan. Sempat mau bunuh diri tapi nggak jadi karena mikir ya, kalau zaman dulu kan di sinetron tuh bunuh diri kan gantung diri gitu ya. Bingung tuh ntar mau pakai tali kayak apa kalau badan segede gini gitu kan ya. Jangan-jangan nanti malah putus doang talinya gitu kan, akhirnya nggak jadi gantung diri. Terusnya mau minum racun serangga gitu kan, atau kalau nggak mati gimana, malah dimarahin orang gitu kan. Terus juga mau silet nadi kan, ntar kalau ujung-ujungnya mikir kalau nggak jadi mati gimana gitu kan, malah nyusahin orang gitu. Akhirnya ya udahlah nanti aja lah bunuh dirinya gitu kan ya, kapan-kapan gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian ketemu sama banyak teman-teman tunanetra yang ternyata keren-keren gitu. Mereka ada yang PNS, mereka ada yang jadi guru, mereka ada yang kerja gitu. Jadi ngerasa oh ternyata hidup gue tuh masih bisa panjang ya gitu. Jadi dari situ mulai nerima kalau ya udahlah gitu, sekarang tuh udah nggak bisa lihat gitu kan. Kalau dulu kan masih kepengen sembuh segala macem, dikerjain gitu sampai uang orang tua tuh ya habis ya, sampai jual motor segala macem, sedih banget sih. Udah akhirnya mutusin buat jualan online gitu. Jualan online sedikit-sedikit, emang seneng masak, seneng makan gitu kan. Sampai makanan ya? Lebih ke banyak makanan. Dulu tuh palu gak ada, orang minta bikinin apa dibikinin gitu. Dan emang dulu kan paling seneng sama ayam crispy kan. Jadi kalau punya uang itu dipakainya buat kursus. Mungkin kalau cewek-cewek kan di skincare gitu. Kalau aku dulu masih dapat uang itu buat kursus. Jadi kursus bikin fried chicken, bikin yogurt gitu-gitu. Jadi akhirnya banyak bisa bikin makanan ya, tapi itu palu gak ada, kayak belum fokus gitu ya mau ngapain gitu. Sampai di 2018 akhirnya buka usaha sendiri, alhamdulillah itu. Awal mula Ibu ngebangun brand coffee gimana Bu? Jadi dulu tuh aku sama 3 temen aku, yang lain 3 temen cowok semua kan. Jadi nggak Ibu sendiri? Enggak, jadi kita belajar dulu. Waktu itu kita belajar kopi di Bogor, dapur kaum yang ngajarin. Nah setelah hari terakhir guru kami tuh bilang, kalian habis belajar mau ngapain? Masa belajar aja gitu kan, punya kedai kopi dong gitu. Akhirnya di hari terakhir kita kan belajar waktu itu 6 hari ya, 6 hari dari pagi sampai sore gitu kan. Dibilang buka kedai kopi dong gitu, kayaknya nggak kepikiran tuh. Tapi di situ kita komitmen, kita kasih uang modal 50.000 satu orang gitu. Patungan ya? Patungan gitu kan. Kalau dipikir 50.000 seorang mau jadi apa gitu kan kalau usaha gitu. Tapi ya itulah namanya niat dulu gitu kan ya. Berikhtiar ya Bu ya? Niat, terus kita juga udah ikhtiar, alhamdulillah. Kita dapet kegiatan. Jadi kami punya kegiatan namanya Blind Coffee Adventure. Itu ngajak teman-teman yang melihat atau yang tidak tunanetra itu keliling museum, matanya ditutup. Jadi ngerasain setengah hari lah jadi tunanetra gitu. Kita udah kerjasama sama Museum Bank Indonesia, dan tour guide-nya juga tour guide tunanetra. Nah dari situ banyak bawa tamu tuh perusahaan-perusahaan yang kasih donasinya buat kita bikin kedai kopi gitu. Jadi alhamdulillah dari kegiatan itu kita tuh jadi punya modal sedikit-sedikit gitu kan, untuk buka kedai kopi. Jadi ada juga donatur kami di daerah Pondok Ranji itu bilang buka aja di sini. Akhirnya pas Maret 2020 itu kita buka kedai kopi. Cuma pas hari itu juga itu kan pengumuman PSBB ya. COVID gitu. Jadi makanya donatur kita yang bantu mah nggak bisa hadir kan, karena emang udah nggak boleh kan gitu. Ya udah jadinya
jadi tantangan baru lagi gitu. Itu jualan kopinya keliling Bu tadinya gitu apa gimana? Kami kan di kedai dulu kan, di Pondok di Ranji. kedai. Kita juga sempat kerja sama Dapur Berkah, cuma pas Covid memang berat banget kas kami. Waktu itu dibantu Dapur Berkah tuh berapa gelas gitu kan, buat dibagi ke abang-abang ojol gitu kan. Cuma kondisi kami waktu itu buat operasional aja tuh berjuangnya lumayan gitu. Jadi makanya belum lanjut lagi. Sekarang sih kami banyak kan ikut bazar-bazar. Terusnya ada coffee catering gitu kan, yang biasanya teman-teman barista tunanetra nyeduhin langsung ke buat tamu gitu. Motivasi Ibu untuk ngebangun Blind Coffee itu apa sih Bu? Dulunya emang tujuannya cuma kelompok aja gitu, tapi setelah kesini kami tuh sadar, mungkin teman-teman tahu kalau teman tunanetra itu banyak yang pijat gitu kan ya, banyak yang jual kerupuk, itu tuh nggak ada yang salah gitu, semuanya tuh hal yang terbaik yang bisa dilakuin teman-teman daripada minta-minta gitu kan ya. Menjual kerupuk dan pijat itu emang hal yang paling cepat dan paling bisa kami lakukan. Tapi kesini kami sadar kayaknya teman-teman juga perlu alternatif. Kalau mereka bisa pijat terusnya bisa nyeduh kopi yang enak juga kan, jadi nilai tambah buat mereka kan gitu. Jadi sekarang sih tujuan kami emang lebih luas, kayak kami pengen meningkatkan kualitas hidupnya teman-teman tunanetra gitu. Ada nggak Bu kesulitan yang Ibu hadapin di usaha ini? Usaha di bidang kuliner itu nggak pernah bikin susah gitu, cuma memang kami harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan pasca Covid. Buat kami itu lebih menantang dibandingkan pas Covid itu sendiri gitu ya. Pas Covid malah kami masih jauh lah, masih bergeraknya lebih luas gitu. Pasca Covid memang orang-orang lebih selektif dalam jajan gitu ya, belanja. Tapi aku tuh nggak pernah mau berhenti belajar, pasti ada aja hal-hal baru dipelajarin, baik itu ilmu yang berkaitan dengan usaha, terusnya juga variasi menu itu kan berkembang juga ya. Sekarang kan kayak tren-tren makanan dari Thailand lagi masuk kayak gitu kan, terus ya. Jadi emang kita juga harus update di tren itu gitu. Dan mungkin banyak yang bingung kok bisa ya usaha kuliner. Sebenarnya teman-teman tuh bisa, cuma memang lebih lama waktunya gitu. Kayak kami belajar kopi, mungkin teman-teman nuang kopi itu ya udah tinggal dituang gitu. Kami perlu waktu 1 hari full untuk nuang air dari teko ke gelas itu, biar dia nggak tumpah ke meja. Jadi sebenarnya bisa, cuma caranya beda, terusnya waktu yang digunakan juga jadi lebih panjang gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman belajar sekali 2 kali bisa, kalau kami tuh mungkin bisa 10 kali baru bisa. Terus lagi nanti kan harus berhubungan ini makanannya enak dipandang atau enggak gitu kan, atau ini kopinya udah enak atau belum, karena apa yang kami kerjain kan harus juga higienis gitu kan ya, itu kan harus dipertimbangkan. Tapi sisi lain yang paling penting juga kan aman buat dikerjakan, kayak kopi kan berhubungan dengan air panas tuh. Nah itu memang perlu waktu yang berkali-kali. Intinya sih nggak berhenti belajar hal-hal yang baru dan tren-tren yang ada. Harapan Ibu buat Blind Coffee apa Bu, ada nggak? Berharapnya sih, kalau kami sekarang lagi nggak ada tempat, kami berharapnya nanti ya mungkin nggak sekarang, tapi kami berharap bisa punya tempat yang bukan cuma kedai kopi gitu, tapi kami pengen itu jadi tempat belajarnya teman-teman sahabat tunanetra di Indonesia untuk belajar kopi gitu. Jadi bukan cuma kedai kopi aja, tapi bisa juga teman-teman dari seluruh Indonesia tuh bisa belajar di situ gitu. Jadi pusat belajar kopi juga buat teman-teman se-Indonesia. Gimana awal mula Ibu kenal sama Dapur Berkah? Dapur Berkah itu kenalnya dari Pak Kardi ya. Pak Kardi itu driver yang biasa nganterin aku dari 2010, udah kayaknya udah kayak keluarga sendiri gitu kan. Bantuin di sana, cerita ya di sana ada Dapur Berkah deket rumah kan, kebetulan kan. Rumah Ibu dekat sama Pak Kardi. Gitu. Dan Dapur Berkah yang di situ juga kan ada ya, di dekat rumahku gitu. Terus temen yang dari Blind Coffee itu sering dapat juga kan bantuan makan siang gitu-gitu. Jadi mulai tahu, terus juga kan lewat teman Mas Syahrul kan kenalan sama Blind Coffee gitu. Terusnya juga sempat ada kerjasama juga sama Blind Coffee, terusnya ikut acara-acara. Akhirnya kan banyak bantu Dapur Berkahnya ya buat teman-teman tunanetra gitu. Alhamdulillah ngerasain dibantu banyak. Kalau misalnya ada pembagian sembako segala macam, dan Blind Coffee juga Ibu Yaya juga sering pesen gitu kan ke kami. Terus juga Bu Yaya itu kalau pesen
bukan cuma pesen gitu ya, tapi kami tuh dipantesin gitu. Kayak waktu itu muat apa namanya, papan menu gitu kan, papan menu tiba-tiba ini ada papan menu ya menunya. Jadi enak mungkin dilihat orang, karena kan kami tunanetra pasti kan ada sedikit keterbatasan kan buat hal-hal visual gitu. Jadi dipantesin juga. Terus kemarin juga dikasih meja juga sama ibu, karena memang kalau kami keliling-keliling memang kan kami nggak bawa meja ya, karena kan besar berat gitu kan. Jadi sama ibu dibikinin meja yang portable gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi ibu tuh bukannya order selesai gitu, order aja gitu, tapi ya gimana caranya ya biar pantas juga kalau nanti order orang lain juga kan nanti biar pantas gitu-gitu sih. Harapan Ibu Aryani buat Dapur Berkah ada Bu? Semoga aja nggak bosen ngedampingin teman-teman tunanetra. Kalau nemu-nemu mungkin ada yang sedikit nakal, mungkin tolong dipahami juga, karena kan sebenarnya tunanetra itu cuma kekurangan di fisik aja ya, pada dasarnya kan sama ya, apa namanya, sikapnya segala macam gitu. Jadi semoga aja nggak bosan nemenin kami, ngebantu, ngedampingin, ngebina juga, dan apa namanya, bisa lebih luas lagi ke manfaatnya buat teman-teman tunanetra sih, terutama bukan cuma Blind Coffee aja kan. Sahabat Berkah penasaran nggak dari produk-produknya Blind Coffee punyanya Ibu Aryani? Dicobain. Ini dia Sahabat Berkah, salah satu menu di Blind Coffee-nya Ibu ya? Iya. Ini apa Bu? Itu honey lemongrass. Honey lemongrass. Kok warnanya ungu Bu? Iya, pakai bunga telang. Jadi itu cuma kandungannya cuma 4, itu lemongrass atau serai, terusnya telang, terusnya lemon sama apa, madu. Jadi kita nggak pakai gula. Oh, nggak pakai gula, jadi diganti madu ya? Iya. Ini juga ada nih banyak nih teman-teman. Ada honey lemongrass, terus ada milk tea ya Bu ya? Es kopi susu gula aren, es karamel coffee, black coffee, coffee tubruk, Vietnam coffee. Ini banyak ya Bu menunya? Banyak. Jadi itu ada yang menu manual sama menu kekiniannya juga ada. Cobain ya Bu. Semoga suka. Kalau cewek-cewek suka biasanya sih. Bu, enak banget Bu. Ini Masya Allah. Buat Sahabat Berkah yang mau pesan, boleh nanti linknya di deskripsi ya. Jangan lupa saksikan podcast Ambil Berkah di YouTube channelnya Dapur Berkah. Jangan lupa juga subscribe, like, komen. Terima kasih. Makasih. Dadah.